Konten kali ini aku akan membahas satu pemain yang tidak pernah memikirkan rekor pribadinya, lebih memikirkan tim apa yang ingin diperbuat dia untuk tim, yaitu seorang pemain bernama Kevin De Bruyne gitu. Kevin De Bruyne ini kan mengawali karirnya di liga dia di mana dilahirkan gitu di Belgia, kemudian dia ya kasarnya nama De Bruyne ini mulai dikenal ketika dia bergabung dengan Chelsea gitu loh. Namun ketika dia bergabung dengan Chelsea, naasnya pada saat itu pelatih Chelsea adalah Jose Mourinho begitu. Yang mana Jose Mourinho tidak terlalu mengandalkan pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne. Jose Mourinho itu lebih mengandalkan pemain-pemain yang bisa gocek kiri kanan, yang bisa meliuk-liuk gitu loh. Bukan tipe pemain tim seperti Kevin De Bruyne gitu. Nah, ketika dia di Chelsea, seperti yang seingatku ketika dia di Chelsea dia tidak mendapat banyak menit bermain. Nah, maka dari itu dia dijual ataupun mungkin dipinjamkan ke klub Jerman, yaitu Wolfsburg, yang mana kita kenal klub-klub Liga Jerman, bahkan Liga nomor 20-nya saja itu lebih kepada pendekatan taktik daripada fisik begitu. Ya bisa dilihat tim-tim Jerman itu ketika bermain itu cukup indah. Even itu klub terbawah begitu. Ya kembali lagi yang mengeksekusi pemain, ya ketika pemain yang mengeksekusi sebagus apapun taktik yang dibuat, ketika passing dan kontrol pemain itu nggak bagus ya sama aja begitu. Nah, berlanjut ke Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini ketika berada di Wolfsburg dia berhasil menjuarai Liga Jerman kalau aku nggak salah, karena pada tahun itu Munsennya lagi underperform, yang mana Wolfsburg, De Bruyne dan juga Edin Dzeko, kalau nggak salah Edin Dzeko itu berhasil meruntuhkan hegemoni Bayern Munchen di Liga Jerman gitu. Nah, ketika Kevin De Bruyne ini berada di Wolfsburg, sudah mulai kelihatan ini pemain ini memiliki visi yang bagus, pemain yang tidak egois, yang tidak memikirkan rekor pribadi, lebih memikirkan permainan tim. Nah, kemudian Kevin De Bruyne ini tipe pemain yang tidak banyak dribbling, tidak banyak skill kiri kanan, tidak seperti ya kasarnya kayak Neymar, kayak pemain-pemain Brazil lah, lebih kepada passing 1-2 kombinasi buka ruang kiri kanan begitu, tidak pemainnya meliuk-liuk seperti itu. Nah, ketika itu aku sebagai fans MU sangat menginginkan Kevin De Bruyne ini bergabung ke MU murni karena sosoknya begitu, murni karena sosoknya yang tidak egois, murni karena permainannya, murni karena visinya yang luar biasa di atas rata-rata pemain begitu. Ya coba dibayangkan pemain mana yang bisa passing itu dari ujung lapangan ke tengah kotak penalti dengan akurat, bahkan bolanya itu kencang. Gak banyak pemain gitu loh. Mungkin ada, cuman gak banyak pemain. Ya salah satunya adalah Kevin De Bruyne dan juga Trent Alexander-Arnold. Cuman kalau kita bicara pemain yang top melakukannya, yaitu De Bruyne gitu loh. Nah, De Bruyne ini ketika dia sudah habis kontraknya bersama Wolfsburg, kemudian dia pindahlah ke Manchester City begitu. Pada zaman Pellegrini atau Mancini, kayaknya Pellegrini yang memboyong dia ke Manchester City. Nah, di Manchester City di tahun pertama ya bisa dibilang tidak berjalan cukup bagus begitu. Secara permainan dia bagus, cuman karena kedalaman skuadnya tidak begitu bagus, mungkin tidak sewah ketika dia bermain di Wolfsburg gitu. Nah, musim keduanya kalau aku nggak salah dia itu berhasil menjadi juara karena kembali lagi dengan kualitas dia yang tidak banyak passing. Serius, kalau kalian sebagai penikmat sepak bola pasti sangat, even kalian musuhnya Manchester City, kalian pasti akan sangat menikmati permainannya seorang Kevin De Bruyne, karena dia menghibur bukan lewat dribblingnya, bukan lewat skill nggak jelasnya, cuman dia menghibur penonton itu melalui passingnya yang akurat, cara dia passing di antara dua pemain, melakukan true pass, melakukan crossing, melakukan umpan di antara dua pemain itu sangat berada di rata-rata pemain biasa begitu loh.
Nah, ketika dia di Manchester City, ketika kedatangnya Pep Guardiola yang sangat taktikal, permainannya itu lebih terangkat lagi, yang mana Pep Guardiola membutuhkan pemain-pemain yang tidak banyak dribbling. Pemain yang banyak dribbling di zaman Guardiola itu adalah pemain-pemain sayap, dan tujuan dribblingnya adalah untuk mencetak gol ataupun melakukan kombinasi. Dia tidak mengizinkan pemain untuk dribbling dari belakang ke depan gitu loh, nggak akan pernah diizinin. Mungkin sekali-sekali mungkin diizinin, cuman kalau kita bicara Guardiola nggak akan diizinin. Nah, karena filosofinya Guardiola seperti itu, perannya seorang Kevin De Bruyne semakin penting begitu. Bahkan kalau aku bilang selama Guardiola berada di Manchester City, peran Kevin De Bruyne itu sangat besar begitu. Mungkin secara permainan mungkin tidak, mungkin cuma secara pengaruh mungkin iya gitu. Sangat berbeda permainan Manchester City ketika adanya De Bruyne dan tidak adanya De Bruyne gitu loh. Bahkan di musim ini Haaland bisa cetak 30 gol di Premier League. Ya, feelingku mungkin karena memang cara De Bruyne mengoper ke dia gitu loh. Kebanyakan gol-gol Haaland itu kan banyak assist dari Kevin De Bruyne gitu loh. Ya, memang satu pemain yang memiliki assist yang bagus dan satu pemain yaitu Haaland memiliki finishing yang bagus gitu ya. Dan itu adalah paket lengkap yang diinginkan semua pelatih di seluruh dunia ini begitu. Nah, namun sangat disayangkan begitu ketika di timnas Belgia memang mereka adalah peringkat 1 dunia, tapi mereka tidak berhasil membawa satupun gelar, even itu Euro ataupun Piala Dunia gitu loh. Kembali lagi karena pelatihnya yaitu Roberto Martinez, yang mana aku nggak serk kepada pelatih ini, permainan cenderung bertahan, yang mana miskin taktik. Ya sekarang dia melatih Portugal, ya siap-siap aja generasi emasnya Portugal itu rusak dibuat oleh Roberto Martinez begitu. Namun walaupun begitu, peran De Bruyne di Belgia cukup besar begitu loh. Tapi terlepas dari itu, kita harus mengapresiasi seorang pemain bernama Kevin De Bruyne, seorang pemain dengan gaji termahal di Liga Inggris. Namun gajinya itu sepadan dengan apa yang ditunjukkannya di lapangan begitu loh. Dia juga memiliki jiwa leadership, dia juga memiliki skill yang bagus begitu. Oke, itu dulu terkait dengan Kevin De Bruyne. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di subscribe. Dan ciao.